Henny duduk di lantai kamar kos kecilnya, dikelilingi oleh beberapa barang yang baru ia beli dari pasar loak. Ada piring, mangkuk, sendok garpu, dan sepasang gelas kaca yang warnanya agak pudar. Di sebelahnya, ada selembar kertas bertuliskan daftar pengeluaran bulanan yang ia buat sendiri dengan tulisan tangan. Angka-angka di atas kertas itu terlihat begitu kecil, tapi dampaknya besar di pikirannya. Oke, sewa kos 700.000, listrik dan air, RP 150.000, makan. Makan harus irit, gigit ujung pensil. Matanya berkedip-kedip mencoba menghitung ulang angka yang baru saja ia tulis. Matanya tertuju pada bagian yang ia beri tanda lingkaran besar. Tabungan darurat. Dari penghasilannya sebagai pelayan kafe, ia menyisihkan 200.000. Mungkin tidak banyak, tapi baginya itu adalah langkah besar. Uang itu adalah simbol kebebasannya, jaring pengamannya dari masa lalu. Makan harus lebih hemat lagi, pikirnya. Tapi kemudian perutnya berbunyi keras membuat Henny mendesah. Ya Allah, kenapa lapar terus sih? Keluhnya dengan wajah masam. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Yana muncul di layar. Hen, ada promo Indomie 5 bungkus 10.000 di minimarket sebelah. Kuy, kita borong. Henny tertawa kecil. Ia membalas pesan itu. Gajiku belum masuk, Mbak. Kamu traktir ya? Tak butuh waktu lama, Yana membalas. Elah, lu nih. Ya udah, tapi lu harus nyuci piring lebih banyak besok. Deal, Mbak Bos. Henny terkikik sendiri, merasa sedikit lebih ringan. Konflik dan ketegangan. Malam itu, setelah pulang dari minimarket, Henny mulai memasak di dapur kosannya yang kecil. Ia menyalakan kompor gas mini dan memasukkan air ke dalam panci kecil. Sementara air mendidih, ia menatap ke sekeliling kamarnya. Sebuah kasur lipat di sudut ruangan, meja lipat di dekat dinding, dan gantungan baju yang terbuat dari pipa besi bekas. Semuanya sederhana, tapi ini miliknya. Miliknya sendiri. Aku nggak butuh kemewahan lagi, bisiknya pelan sambil tersenyum tipis. Namun senyumnya perlahan memudar saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Jangan kira aku nggak tahu kamu di mana. Nafas Henny tercekat, tubuhnya kaku. Matanya terus menatap pesan itu tanpa berkedip. Jari-jarinya gemetar saat mencoba mengetuk layar, tapi ia justru salah menekan tombol. Tidak, jangan panik. Henny memejamkan matanya, berusaha mengendalikan napasnya. Ia melirik pintu kos yang sudah ia kunci rapat dengan slot kunci tambahan yang baru ia pasang kemarin. Namun, perasaan was-was itu tetap muncul. Ini pasti Aka. Ini pasti dia. Bisiknya penuh ketakutan. Kepalanya berputar. Berbagai skenario buruk melintas di pikirannya. Aka muncul di depan pintu, Aka memaksa masuk, Aka menyeretnya kembali ke dalam neraka. Ia menarik napas panjang dan mencoba menghapus pesan itu. Namun, sebelum ia melakukannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk. Wajah Henny memucat. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Ia tahu bahwa ia bisa saja membiarkannya berdering, tetapi suara dering itu membuat hatinya seperti dicabik-cabik. Jari-jarinya ragu, tetapi akhirnya ia menekan tombol tolak. Dering berhenti. Tapi kemudian ponsel itu bergetar lagi. Kali ini pesan muncul. Beraninya nolak panggilan gua? Tunggu aja, Henny. Air mata mulai membasahi pipi Henny. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi kali ini ketakutannya lebih besar dari sebelumnya. Dia tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya di kafe, Yana langsung tahu ada yang salah. Henny terlihat lemas, matanya sembab, dan tangannya gemetar saat menuangkan kopi. Henny, kamu kenapa sih? Mukamu kayak mayat hidup, tanya Yana menyikut lengan Henny. Enggak apa-apa, Mbak, jawab Henny lemah. Enggak apa-apa dari Hong Kong? Lo lihat deh tangan lo gemeteran. Lo mimpi buruk ya? Atau ada yang ngeganggu? Tanya Yana dengan nada lebih serius. Henny terdiam. Ia menunduk, merasa ingin menangis, tapi ia menggigit bibirnya keras-keras menahannya. Yana memiringkan kepala, lalu menarik Henny ke sudut dapur yang sepi. Oke, Hen, dengerin gue. Gue tahu lo gak mau cerita, tapi kalau ada yang ngeganggu lo bilang. Gue serius, Hen. Lo gak sendiri di sini. Air mata Henny akhirnya tumpah. Suara isakannya tertahan. Yana langsung memeluknya erat. Udah, lo gak perlu ngomong apa-apa sekarang, kata Yana sambil mengusap punggung Henny. Dia nyari aku, Mbak. Dia tahu aku di sini, kata Henny dengan suara bergetar. Siapa dia? Tanya Yana menggerutkan dahi. Henny menggeleng sambil terus menangis. Aku takut, Mbak. Aku gak mau balik ke sana. Aku cuma mau hidup tenang. Yana menarik Henny lebih erat. Dengerin gue, Hen. Kalau bener ada yang gangguin lo, kita bisa lapor polisi. Gue temenin lo, oke? Lo gak sendirian.
Henny mengangguk lemah meski masih ragu. Polisi, apa mereka peduli? Apa mereka percaya aku? Pikirnya. Beberapa minggu kemudian sesuatu dalam diri Henny berubah. Ia tak lagi sering melihat ke belakang saat berjalan pulang dari kafe. Ia mengganti nomor ponselnya, memberitahu hanya Yana dan bos kafe tentang nomor barunya. Ia juga mulai menyisihkan lebih banyak uang dari gajinya, bukan hanya untuk tabungan darurat, tetapi juga untuk rencana besar berikutnya. Suatu sore Yana menghampirinya di kafe. "Henny, udah sebulan lo kerja di sini. Gimana rasanya?" tanya Yana sambil duduk di sebelahnya. "Rasanya lebih baik dari sebelumnya," jawab Henny dengan senyum kecil. "Aku nggak punya banyak, tapi aku punya kebebasan." Yana mengangkat alis. "Wih, bijak banget. Lo kocok nih bikin quotes buat Instagram." Mereka berdua tertawa. Tapi kali ini tawa Henny terasa lebih tulus, lebih lepas. "Aku udah bikin keputusan, Mbak." "Keputusan apa?" tanya Yana penasaran. "Aku mau sekolah lagi, bukan sekolah formal tapi kursus. Aku mau belajar sesuatu yang bikin aku bisa dapat kerja yang lebih baik." Yana mengangkat jempolnya tinggi-tinggi. "Wih, keren lo Hen. Lo udah kayak karakter utama di sinetron. Dari nol terus jadi sukses." "Aku nggak mau sukses, Mbak," kata Henny sambil tersenyum lebar. "Aku cuma mau hidup tenang." Yana terdiam, lalu menepuk bahu Henny dengan bangga. "Dan lo udah di jalan yang benar buat itu, Hen." Malam itu Henny tidur dengan tenang, tak ada ketakutan, tak ada bunyi ponsel yang mengganggunya. Ia tahu jalan hidupnya masih panjang, tetapi kali ini ia merasa siap. Ia bukan lagi Henny yang dulu. "Kali ini aku nggak akan kalah."